Sahabat Herman Sitorus, ya, setiap orang mempunyai masa lalu, sahabatku. Tidak terkecuali saya dan sahabat-sahabat semuanya. Tidak ada terlepas dari masa lalu. Baik itu masa lalu yang jelek atau masa lalu yang baik. Ya, semua orang mempunyai masa lalu yang indah untuk dikenang, tetapi juga indah untuk dilupakan. Nah, inilah tema yang kita angkat pada session kali ini, sahabatku. Dengan tema, masa lalu tidak sama dengan masa depan. Mau lihat, sahabatku? Simak terus video-video berikut. Capcus! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, sahabatku, dengan Herman Sitorus. Senang, sahabatku, bertemu sama kalian ya. Kepada sahabat-sahabat setia di channel saya ini, saya ucapkan terima kasih ya, selalu stay dan mensupport saya. Bagi sahabat-sahabat yang baru ketemu ya di channel saya ini, ya, saya ucapkan selamat datang. Anda salah satu yang beruntung di antara 200 juta penduduk Indonesia. Ya, kalau Anda menemukan channel saya ini, sahabatku, itu suatu rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Untuk itu jangan kamu sia-siakan, langsung berikan subscribe, sahabat, supaya dapat notifikasi jika saya mengupload video-video berikutnya. Karena kalau kalian nggak subscribe, nanti hilang lagi channelnya, nggak ketemu, susah kan? Oke, sahabatku, intermezzo. Nah, seperti tema saya di awal tadi, sahabat, semua kita pasti memiliki masa lalu. Ya, sahabat juga begitu ya. Saya juga mempunyai masa lalu. Ya, baik masa lalu yang indah untuk dikenang ya, masa-masa indah di sekolah, ya, pacaran dengan si doi, atau masa lalu yang suram yang selalu menghantui pikiran kita sampai sekarang. Pertanyaannya ialah, mau diapakan masa lalu itu? Begitu kan, sahabatku? Apakah tetap kita ingat atau tetap kita kubur? Pasti semua bertanya begitu. Sehingga banyak kadang-kadang ya orang trauma. Contohnya, dia pacaran masa lalu sering putus. Akhirnya dia trauma. Dia tidak mau lagi untuk menikah atau berkenalan dengan pasangannya. Karena dia trauma dengan masa lalu. Begitu kan, sahabatku? Nah, begini. Jika kalian membaca sebuah buku, ya, atau kalian membaca sebuah novel, ya, itu terdiri dari bab 1 misalnya sampai katakanlah bab 10. Kalian mulai membaca dari bab 1 pendahuluan, bab 2 isi, dan seterusnya. Nah, kalau kalian ingin mau tahu cerita akhirnya atau mau cerita endingnya di akhir, di bab 10, kalian harus terus membaca dari bab ke bab. Tetapi kalau kalian misalnya udah membaca di bab 2 atau bab 3, tapi kembali mengulang lagi ke bab 1, pertanyaannya ialah, kalian kehilangan waktu untuk mengetahui kisah ini di bab-bab berikutnya. Ya, banyak tuh, sahabatku, ada orang yang suka novel. Kebetulan dia di bab 5. Ya, terutama novel percintaan gitu ya, atau pembunuhan. Nah, di bab 5 dia ngulang lagi dari awal. Otomatis kan berhenti di situ. Otomatis dia mengingat lagi bab 3, bab 4, bab 2. Sementara orang lain membaca, dia melanjutkan, bukan lagi ke belakang, langsung bab 6, bab 7, bab 8, dan seterusnya, sudah selesai. Teman yang itu udah selesai, dia baru melanjutkan dari bab 5 tadi. Artinya apa, sahabatku? Masa lalu itu adalah masa lalu. Tidak perlu untuk diingat. Wah, kok nggak perlu diingat, Bang? Iya, maksudnya dilupakan, sahabatku. Tapi masa lalu itu adalah, jadikan dia pengalaman yang berharga untuk kita melangkah pada masa ini dan masa yang akan datang. Jangan kita terbuai oleh masa lalu, tapi kita adalah di masa saat ini dan masa yang sekarang, yang akan datang gitu loh. Ya. Jadi,
Jangan samakan sahabatku masa lalu dengan masa yang akan datang. Kita banyak terjebak sahabatku, ya. Terutama yang kaum-kaum muda ini, terjebak oleh masa lalu. Saya pernah tanya gini sahabatku kepada seorang wanita. Saya nggak usah sebut namanya lah. Katakanlah si Bunga gitu. Wahai Bunga, kan usiamu sudah 35 gitu. Kenapa kau tidak mencoba membuka hati gitu kepada seorang pria atau katakanlah untuk sebagai pendamping hidupmu? Apa kata si Bunga? Ah, enggak bang, saya sudah kecewa dengan lelaki. Wah, terkejut saya sahabatku. Udah kecewa sama lelaki katanya. Ternyata di masa lalu dia mempunyai traumatik yang luar biasa. Dia dulu pernah mempunyai seseorang, katakanlah lelaki yang dicintainya. Dan lelaki itu memang berjanji ingin menikahinya gitu. Udah cinta mati lah gitu. Udah hampir 4 tahun dia pacaran. Tapi akhirnya seorang pria itu mengkhianati dia dan berpaling kepada wanita lain. Nah, ini masa lalu yang tidak baik atau masa lalu yang jelek. Seharusnya ya, saya bilang begini, sahabatku kepada si Bunga. Bunga, sekarang saya tanya gini, apakah kau bisa putar waktu masa lalu itu ke masa sekarang? Jika sekarang katakanlah tanggal 14 Maret 2022, apakah kau bisa putar 14 Maret 2022? 2020 atau 2021? Nggak mungkin. Waktu yang sudah lewat, biarlah berlalu. Ya, waktu yang udah lewat itu nggak milik kita lagi, sahabatku. Waktu yang kita miliki ialah waktu yang ada saat ini. Dan waktu yang akan datang jika Allah masih berikan kita nikmat kehidupan. Tapi yang sekarang ini, itulah waktu kita yang kita miliki. Saya katakan begini sama si Bunga. Wahai Bunga, gitu ya. Jadikan pengalaman yang masa lalu itu menjadi hikmah, pembelajaran. Karena pengalaman itu adalah guru yang maha dasar. Ya, rambut boleh hitam, tapi hati tidak. Jangan gara-gara satu dua lelaki sehingga kau samakan ke semua orang, kan begitu. Ya, tapi kau ambil pelajaran. Sehingga untuk kedepannya kau mencari pasangan hidup, carilah yang benar-benar yang mencintaimu dengan tulus, yang bisa menerima suatu kelebihan dan kekurangan. Pengalamanmu masa lalu itu ambil pelajaran agar bisa lebih baik ke depannya. Bukan untuk direnungi, bukan untuk diprostasikan sahabatku. Ya, itu dia. Saya nggak tahu apakah dia udah membuka hati. Kalau dia membuka hati, mau juga daftar, hehe, gitu kan. Jadi, begitu sahabatku. Jadi kalau Anda mempunyai masa lalu yang indah, ambil juga pelajaran dari situ. Yang indah itu, yang baik itu, untuk masa sekarang akan datang kita tingkatkan lagi. Tapi ada masa yang jelek atau masa lalu yang jelek, buang, jangan diingat lagi. Tapi jadikan pembelajaran untuk lebih baik ke depan. Gitu sahabatku. Ya, untuk saat ini kalian yang punya masa lalu suram, jangan trauma dong. Ya, kendalikan pikiranmu sahabatku. Ya, coba dulu relaksasi pikiran. Ya, perlu kalian rileks ini ya di suatu tempat ya, katakanlah terserah kalian mau di kamar atau apa, pejamkan mata. Katakan begini, wahai diri saya ini gitu loh. Saya ingin maju. Saya tidak akan pernah mengingat-ingat masa lalu lagi. Katakan ke pikiran sahabat ini, wahai pikiran, saya bisa. Tergantung apa yang ingin Anda impikan atau apa yang Anda inginkan atau apa yang sudah membuat Anda trauma. Apakah trauma mengenai pekerjaan ataukah trauma mengenai percintaan atau hal lain. Mulai hari ini saya tidak akan mengingat masa lalu yang suram. Saya akan maju melangkah. Ya, saya akan ikuti pesan Bang Herman Sitorus. I can do it, katakan bagi sahabatku. Kendalikan tiap hari. Insya Allah. Ya, jangan pernah ingat masa lalu. Karena masa lalu berbeda dengan masa yang akan datang. Ya, yang udah lewat udahlah sahabatku. Jadikan dia suatu kenangan, kalau perlu buang ke tong sampah. Ya, perjalanan hidup kita masih panjang. Ya, ingat doa ini, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, kita selalu meminta kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Terus kalau kita selalu galau, gelisah, gimana bahagia? Ya, lihat saya dong selalu bahagia, semangat selalu. Baik sahabat, semoga video ini menginspirasi. Jika ada sanggahan ya atau ingin diskusi, silakan berikan komen di bawah video ini. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Ya, mari menabur kebaikan untuk semua orang. Salam sukses, salam dahsyat. Lakukan sekarang atau tidak sama. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me.